Oh, untung kabur lagi, masih ada ya. Bunda Coba, Rahma udah moderator itu Bunda Rahma. ayo, mau ngapain saudara Nina? Ayo, mau ngapain minta naik? Ayo, nggak ngapa-ngapain kan? Ah, kayak gitunya. Hah, ini sudah banyak orang di sini kayak gitu. Bagaimana saya tadi yang seorang diri? Udah, udah situ, udah situ naik. Aku berharap bisa diskusi. Moder Ternyata naik kamu cuma diam-diam. moderator nggak berfungsi. Kan sedih jadinya kan. Kalau Nina naik terus ngomong, Bang, abah dan emak gue nunggu abang naik melamar. Ah, itu masih mending. Lo naik diam-diam kayak gini kan. Tak blokir kau ya. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Kasih. Masih mau kok minta naik. Bercanda, nggak mungkin lah aku blokir saudara muslimku. Bercanda itu sahabatku. Cuman memang kayaknya saudara-saudara, apa ya, mungkin teman-teman Oten kita ini berpikir gini loh, ini kalau saya naik sama aja naik bunuh diri nih. Iya, kalau saya naik ini sama aja bunuh diri nih kalau saya naik. Makanya dia sebisa mungkin menghindari komal kita. Makanya naik itu yang kayak Baron, ya kan ya, Baron yang sudah tidak bisa berpikir, ya kan. Ditanya yang mati Tuhanmu atau manusia, apa katanya? Terserah kaulah, suka-suka kaulah, katanya. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Mana yang tadi? Oh enggak lah, mana mungkin aku blokir. Enggak lah, aku bercanda. Enggak lah teman-teman. Enggak lah, aku enggak sejahat itu. Memang Otennya yang menghindari Bang Suma kok. Jangankan dia datang ke komalku, aku aja yang masuk komalnya pada kepanasan semua, ngamuk-ngamuk, pingin cari pintu, cara keluarnya gimana. Karena kita saksikan sendiri kan. Kejar kacir. Kalau saya masuk di komannya kan, kadang mereka pernah dulu loh itu Dinda, dia apa dirungkatkan komannya sendiri. Pernah itu komalnya dia rungkatin sendiri karena nggak tahu mau stres, dia stres kan, dia mau kabur kayak mana, tak ada yang bisa bantu dia. Jadi wajar lah kalau komal Bang Suma itu tidak didatangin mereka, itu wajar. Lawang Seng datang aja mereka kabur, borok-borok mau datang. Bang Suma datang aja mereka lari, borok-borok dia mau datang bunuh diri aja, itu namanya. Itu teman-teman, wajar lah itu. Coba bikin tema, Kang. Ini temanya. Agak berat kayaknya ini. Berat ini, hindari komalku gara-gara tema-tema kayak gini. Iya, berat banget ini. Nggak, bunuh diri mereka kalau tema ini. Iya. Ini aja apa? Menjawab tuduhan Allah penyesat gitu. Coba. Menjawab. Allahu Akbar, Masya Allah. Nek, saya mau bertanya Bang, cuma izin. Yohanes 16:21 itu ditujukan kepada siapa itu Bang? Yohanes 16 Ayat 21. 21. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian yang di atas, data-data yang ada yang merujuk kepada Roh Kudus, tapi kalau dikatakan seorang perempuan
pada saat ia melahirkan, namun sesudah ia melahirkan ia tidak ingat lagi kepentaan karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ya, itu mungkin merujuk kepada ibunya. Iya. Lalu si anak itu yang dilahirkan siapa kira-kira bang? Ya, anaknya lah. Anak manusia. Ya. Tapi itu bukan Ya, perumpamaan. ada nggak hubungannya dengan, bukan Rasulullah itu atau nubuatan Rasulullah? Tidak. Itu bukan perumpamaan. Saya rasa itu eksplisit itu. Ya, gitu ya. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Bisa jadi sih. Coba gimana analisanya gimana? Ya, kalau analisa saya itu rentetan dari Yohanes 16 nomor 12 sampai seterusnya itu bang. Tentang roh penghibur itu, bang. Seorang penolong yang lain itu. Iya, berarti dia jadinya dia anak manusia kan ya? Iya betul bang, betul. Ya, karena kan itu kalau di perikop pertamanya pekerjaan penghibur, kata mereka tuh penghibur. Tinggal sesaat lagi kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat lagi saja kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa murid berkata kepada Yesus, apakah arti dari bahasa dia? Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, tinggal sesaat lagi dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Tinggal sesaat saja. Kita tidak tahu apa maksudnya, kata muridnya kan. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seseorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Dan pada saat hari ini, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kau minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta satu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba masanya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan hiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari ini kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Bapa. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, engkau telah berterus terang kepada kami dan engkau tidak memakai hiasan. Oh, iya. Ya, kemungkinan sih begitu.
Ya kalau saya kaji sih ke Rasulullah itu bang. Bisa jadi. Bisa jadi karena di atasnya kan berbicara mengenai penghibur. Iya. Dari awal itu tadi, apalagi di data nomor 7-nya itu, syarat kedatangan si seorang penolong itu kan ketika Yesus tidak ada lagi di muka bumi. Nah, Maka jadi datanglah situ kan manusia. dikatakan murid-muridnya kan ketika itu kan berduka cita atas kehilangan Nabiullah Yesus itu kan. Nanti setelah datang dia, kedatangan penghibur itu yang tadinya duka menjadi sukacita. Iya, dengan lahirnya sang nabi nih. Iya bener bang. Betul. Nggak ada outennya. Saudara Amelia Sukran di Al-KTP di bawah, makasih. Belum ada, Semua belum yang ada. mau belum ada ya. Iya. Ini Pongki. Pongki, selamat malam, saudara. Aduh. Kristen, Muslim. Pongki. Pongki. Kalau di tempat saya nama ini paling bagus. Poki. Pongki. Halo, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Maaf Bang Juma, kepencet tadi. Oh iya, makasih. Salam kenal ya bang. Bagaimana caranya orang kepencet itu? Aku pun tak tahu. Kalau nggak multi, bagaimana caranya kau kepencet, saudara? Pasti kau multi. Enggak, jarinya kepencet ini, mencet tombol komal itu, yang kosong itu, bunda. Oh, begitu. Coba kita tes. Enggak lah. Enggak, Bang. Walaupun dia pencet berapa kali kita pencet, enggak. Enggak akan naik, enggak akan tertulis nama. Kenapa nggak salah pencet itu hadiahnya? Iya, Kan ada di sampingnya juga. Itu kan harus ditukar dulu. Begitu ya. Untung-untungnya singa pula yang dikepencet. bisa jadi ya. Karena banyak teman-teman yang mohon maaf saya kepencet. Halo. Jadi Selamat Wandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekan butang kotak yang kosong tu bang. Bang Luma. Gimana bang? Apa ni? Yang ni tekan butang kosong tu dia akan otomatik naik. Oh gitu. Ya kepencet lagi nih. Tekan yang kosong otomatis naik gitu maksudnya. Ya. Oh. Salam Nah, kenal inilah. Bang Luma. Salam kenal juga abang. Saya dari Malaysia. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap. Bintam. Halo bang. Adakah onde-onde malam ini? Halo. Kita pula yang harus teriak kan? Kalau naik itu langsung ngomong teman-teman.
Ini yang muslim juga pada minta naik banyak banget itu. Aduh, mau apa? Mau kenalan. Screenshot bareng. Di mana lagi nih? Di gunung kah? Di rumah, karena di rumah. Besok baru ke gunung, insyaallah. Salamku sama bom ya kalau naik di gunung. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhina. Salah pencet. Maaf, salah pencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu kalau dipencet apa kotaknya itu langsung. Tapi kalau dipencet multi kan harus konfirmasi dulu. Enggak, kalau dipencet kotaknya itu permintaan. Kalau Langsung ya, itu Bun. Iya, langsung Langsung permintaan. iya langsung permintaan kan. Seleksi Ya, dulu. tapi kalau dipencet yang multi itu kita minta permintaan atau tidak kayak gitulah. Ada 2 langkah di situ. Halo saudara TikToker dan Nektar dan juga Jen Putra, apa kabar? Nektar Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Islam Itu tadi jangan nyoba. Ih, Nyoba itu tadi. Salam kenal bang. Iya, Mencet. salam kenal dari Jawa Timur. Baik Assalamualaikum. abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Jadi memang betul salah tekan di kotaknya itu ya bang ya? Iya, nyoba. Iya. Oh Iya bang. coba ya. Karena masih kosong itu. Karena masih kosong. Tapi kalau komalnya penuh itu nggak akan bisa masuk, dia nggak akan bisa multi sendiri. Kalau kepencet. Oh gitu. Coba saya ini ya. Oh iya betul. Inilah yang menyebabkan banyak ini yang naik. Betul. Bisa dimaklumi. Untung saya nggak blokir beneran. Harusnya tap-tap itu di mananya tap-tapnya? Tap-tapnya itu di tempat host loh. Tempat hostnya. Foto profil hostnya. Oh bukan yang tanda panah itu yang paling bawah kanan, bukan? Kalau itu buat share dulu. Bukan itu share itu. Di Kalau tempat komentar itu loh. Di tempat komentar itu bisa itu tap gitu. Tapi tap-tapnya ya. Ya, di Yang tempat komentar itu. yang ada muncul kita tap-tap itu muncul apa? Muncul ada kayak ini. Lopi. Oh, label. Oh, gitu. Nah, ini saya nih, tek. Nah, mungkin sudah ngantuk, dia lari ke yang kosong. Betul sekali. jadi tap-tapnya saudaraku di kolom komentar yang ada komentar tuh sampingnya tuh tap-tap tuh yang agak-agak kosong. Itu. Iya. Oh, mantap kali tap-tapnya nih. Keren. Berabe. Ketahuan Bang Juma nggak pernah tap itu. Iya ini asik ternyata, banyak ini. Laptopnya ada. Turun daya. Iya. Nah, ini aja aku kerja ya. Ngapain juga saya capek jadi narasumber ini aja. Mengalir love-nya. Jangan kan tiap-tiap Ustad ngegip aja nggak pernah Bang Zuma ngegip. Mantap kali. Pagi hari ini mancing-mancing ini tahu saya mancing-mancing dia. Iya, gurunda ngegipnya itu di belakang layar. bentar lagi dia WA nomor nanya Dindairi berapa nomor rekening itu. Cantik loh ternyata ini. Hei, banyak warna-warni loh. Iya.
Tapi kita nggak lihat kan ya, yang tetep aja yang tahu kan ya. Iya, kita lihat naik di samping Gurunda naik itu. Dari Iya, samping ini- itu mengalir. Iya mengalir. Nah. Keren. Fungsinya itu apa? Menguatkan komer katanya. Iyalah. Oh, Itu kan itu 100.000, nah itu kan naik terus tuh. oh gitu. Iya. Yang bisa sampai 1 miliar, 1 M. Berabe, saudara Berabe Kristen. Ada warna pink semakin membesar kan ya, sampai di ujung nanti meledak ketepak. Oh gitu. Ikut-ikutan nyoba tadi. Keren. Ikutan nyoba Berabe. Asik memang asik guys. Ini ada informasi penting nih, dengerin dulu, bener nih. Barusan saya terima kabar dari luar negeri, Sikudis TV. Sikudis TV sekarang kan nggak ada penontonnya, terus mau makan sulit. Terpaksa dia ke laut hitung ombak, sampai sekarang belum pulang. Gila dia. Ombak kok dihitung ya, dis. Lancar kali. Terus janjian ketemu sama si Taifudin. Nah, ketemulah dia berdua kan ngobrol tuh. Kata si Kudis, Din, gimana kabar lu? Kata, ya, Enggak, dia berguru bagaimana cara mulung di Amerika gitu Bang Andi itu. Enggak gini dengan gitarnya gitu, kata si Kudis. Din, gimana kabarmu? Kata si Udin, ya kabar saya gini, lalu lihat aja gigi saya daripada rontok, pakai nanya lu kata si Kudis. Ini Bang Andi di kantor di rumah. Setelah Puri lagi nanya, kabarmu gimana Kudis? Pakai nanya lagi, lu lihat saya matanya udah gepeng begini sama kepala. Ngapain ditanya lagi gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Tadinya ketemu pengen ngopi bareng, dia berantem sampai sekarang belum pulang. Berdua tuh, si Kudis sama si Taifudin. Benar, ini kejadian loh. Pak Ade nggak percaya? Gua teleponin ya, tungguin, gua teleponin suruh naik. Siapa? Si Taifudin sama si Kudis sekarang ini ternyata dia bersaing. Kalau donasi ke si Kudis, saya Taifudin cemburu. Kalau donasi ke si Taifudin, cemburu si Kudis. Gitu. Akhirnya mereka ribut berdua. Bang Andi emang paling jago ngarang cerita. Leh, barusan gua terima telepon dari sono. Ini Bang Andi di kantor. Iya. Pantas nggak ada telepon. Kan weekend Pak, weekend. Bosan di rumah terus. Pada sudah beli tiket nih. Pak De sudah beli tiket Tiket apaan? ke Jakarta. Oh, belum. Orang mau naik bus saya kok. Oh, keren. Bunda Rama kemarin waktu pulang dari Jakarta kan ya? Ya. Pas sampai di Makassar, kakinya keinjak sama orang. Dia logat begini nih. Enggak, di pesawat itu kaki lu di atas kaki gue gitu. Pikiranku itu di pesawat kapan nyampenya. Aduh. Baru pertama kali tuh naik pesawat ke sini. Masa baru pertama kali naik pesawat, Bun? Iya, itu kemarin. Waduh. Kalau bosan naik pesawat, Bunda kasih tahu itu sopirnya. Bu, saya mampir dulu rest area gitu, Bunda. Tapi Bang Kores itu nggak berani loh. Kalah sama ibu-ibu. Bang Kores, Bang Ardiansa nggak berani mereka naik pesawat. Ayo teman-teman Kristen, TikToker, apa yang disampaikan saudara? Saya naik pesawat pertama kali itu tahun 80.
Pak Desugi begitu pas naik pesawat baca doanya apa coba Bunda Rahma? Yohanes 1 pasal 1 baca doanya bukan apa dia? Udah mulanya firman. Oh kepental Bang Juma? Oh ada itu. Ada. TikToker dan ayo teman-teman Kristen ya. Ayo, kesempatanmu ini menyebarkan Bible ke seluruh segala makhluk ya. Yang dibaca Memang- ya inilah Allahumma Kalau majreha wal mursaha ini Robbi la ghafurur rahim gitulah. So Yohanes. Memang kita lihat ya apa ya tema yang Gurunda bawa akhir-akhir ini tuh sangat apa mengguncang gitu loh. Bermula dari ini loh salam doa Kristus, kemudian masalah salib itu pahlawan apa kutukan macam-macam lah. Jadi memang menyentuh dasar iman mereka Gurunda. Jadi terguncang mereka, wanti-wanti mereka ya. Ada apa penuh perhitungan untuk diskusi daripada mati konyol. Memang Iyalah. keren judulnya. Tapi ini judulnya Kelihatannya Richard, begitu. teman-teman naik teman-teman Kristen, silakan. Yang paling frontal Bunda Rama makhluk yang bangkit dari kubur itu buat mereka jantungan. Apanya ini bang? Ya, Konten. kalau pakai logika aja ya nggak mungkin lah ada Tuhan yang bangkit dari kubur. Pakai akal sehat. Ya masa syarat jadi Tuhan harus bangkit dari kubur? Kamu harus tahu Yesus mati bangkit untuk jadi Tuhan katanya kan. Lah, sejak kapan untuk jadi Tuhan harus mati dulu terus bangkit? Kalau tak normal ya nggak masuk akal lah. Masuk Kesannya jadi kayak Tuhan film harus- horor ya Pak Di. Kesannya kayak film horor. Orang untuk jadi babi ngepet aja nggak harus mati dulu kok, langsung bisa jadi babi ngepet ya kan. Masa Tuhan kalah sama babi ngepet? Nah, ini lagi ada informasi baru nih. Apalagi itu. Kenapa kalau Banyuma live nggak mau OT naik? Ternyata si bom-bom ini mengirim pesan kepada pendapat Kristen bahwa kalau Banyuma ada, jangan sampai naik. Kamu akan jadi mualaf. Habis kita. Itu si bom-bom itu. Itu pesannya si bom-bom. Jangan naik ya. Jangan naik. Ngeri kali kau. Nanti kau dicuci otakmu jadi mualaf kau, kata si bom-bom. Nah gitu. Nah gitu Bang Andi. Mereka itu ingin menjebak Bang Juma supaya monolog. Kalau monolog kan mudah ditangkap. Itu intinya sih kalau saya perhatikan gitu sih. Monolog itu kalau membaca terus menafsirkan di luar daripada penafsiran pokok. Tapi kalau misalnya membaca Yesus itu adalah utusan Tuhan, ya enggak lah. Ya kalau kayak gitu ya. Cuma kan kadang kita ini semakin banyak bicara semakin. Ntar dulu, ada telepon dari bom-bom. Bom-bom yang telepon, tunggu. Kenapa bang? Mualaf. Oh. Siapa Bang Aang itu yang nelpon kayaknya?
Gak ada ontennya ya? Enggak bang, pahit. Udah pensiun semua. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah bisa kita merayakan kemenangan ini bang. Iya, kita udah menang ini. Karena nggak ada lagi yang ini kan, nggak ada lagi yang mau berdialog dengan kita. Artinya kita sudah menang. Mereka punya senjata udah tumpul, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dan menginformasikan kepada kita. Apa kata Allah di sana? Bismillah, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang kafir menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan adalla a'malahum, Allah kemudian menghapuskan segala amal kebaikan mereka. Walladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka, kata Allah. Kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum, kata Allah. Jadi Allah menghapuskan dosa-dosa orang-orang beriman dan kemudian memperbaiki keadaan orang-orang beriman itu. Nah, di ayat lain, bagi kita umat Islam yang seringkali mendengarkan tuduhan bahwa Allah itu menyesatkan, di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 27, di sana Allah menerangkan wa yaf'alullah ma yasha. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada kemudian yang bisa membatasi Allah. Tidak ada yang bisa kemudian membatasi kehendak Allah. Tidak ada yang bisa kemudian mengintervensi apa yang Allah mau. Maka ketika Allah hendak menyesatkan manusia, maka manusia itu sesat. Ketika Allah hendak kemudian orang itu beriman, maka orang itu beriman. Tidak ada yang bisa memaksa kehendak Allah. Tapi kaidah yang ada dalam Al-Quranul Karim, Allah tidak menyesatkan manusia yang mau menggunakan akal sehat. Yuthabbitullah alladina amanu bil qaul thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullah zalimin. Itu Allah yang menetapkan. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Jadi yang disesatkan di sini adalah orang zalim, karena mereka sendiri yang mau. Siapa mereka yang zalim ini? Yang sudah tahu kebenaran itu, dan sudah mengerti apa itu kesalahan, dan bahkan mengerti apa itu sesat. Tapi mereka kemudian tidak indahkan hal tersebut. Mereka sombong, mereka angkuh, mereka tidak mau menggunakan akal sehat. Sehingga ketika sampai kebenaran kepada mereka, tetap mereka melanggar kebenaran itu, maka disebut zalim. Orang-orang zalim inilah kemudian yang disesatkan oleh Allah. Wa yudillullah zalimin. Yang disesatkan adalah orang yang zalim. Allah meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi kayak kita nih, yang sudah beriman nih, alhamdulillah,
Allah meneguhkan kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sudah diteguhkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itulah ya kita termasuk orang beriman. Karena kita teguh di dalam ucapan. Kita mengatakan Allah satu-satunya Tuhan. Benar-benar kita teguhkan ucapan itu tanpa kemudian kita berbuat syirik atau musyrik. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada orang berkata Allah itu menyesatkan, ya betul. Tapi yang disesatkan ini adalah orang yang zalim. Orang yang orang yang kemudian seharusnya apa ya ceritanya membutuhkan pertolongan, ketika datang kepadanya pertolongan yaitu berupa dinul Islam, mereka tidak ingin kemudian Islam ini menjadi jalan yang mana Islam ini adalah solusi untuk keluar daripada kesesatan mereka. Mereka lebih cenderung kepada kezaliman itu. Jadi ketika sudah diajarkan bahwa yang mereka sembah itu bukan Tuhan, tapi makhluk, ya bagus kalau makhluk itu makhluk yang baik. Tapi kalau dia adalah makhluk berupa roh jahat yang kemudian menghinggapi manusia, yang ujung-ujungnya hanya mengaku sebagai manusia baik, tapi ternyata hanya lisan, tapi implementasi dari pengikutnya justru membantah. Ahi Sugi kenapa? Sakit Ahi? Tapi membantah kemudian apa yang diajarkan oleh tokoh yang menurut mereka adalah jalan hidup, keselamatan, tapi justru bertentangan dengan itu, maka inilah artinya mereka menolak kebenaran itu. Makanya Allah memalingkan mereka kepada tanda-tanda kekuasaannya. Sa'asrifu an ayati alladhi yatakabbaruna fil ar bighairil haqq. Mereka kemudian dipalingkan oleh Allah karena mereka sombong. Allah memalingkan kebenaran itu. Allah memberikan kemudian tanda-tanda, tapi Allah menutup tanda-tanda itu terhadap orang yang sombong tanpa alasan yang benar. Mereka melihat ada tanda kekuasaan yang terjadi kemudian di hadapan mereka. Mereka tahu, misalnya nih, Yesus, mereka tahu membangkitkan orang mati. Mereka tahu tanda-tanda itu, menurut pengakuan Yesus, itu tanda bahwa dia adalah Mesias, utusan Tuhan. Mereka tahu. Mereka paham bahkan. Tetapi mereka nggak mau beriman. Mereka menyangkali, ini bukti kalau dia Tuhan. Padahal itu bukti kalau dia adalah utusan Tuhan. Datang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Mereka paham, mereka ngerti. Tapi mereka nggak beriman. Lalu diberikan jalan tuh. Baik Bible maupun Al-Quran, umat Islam yang sering memberikan masukan-masukan positif terhadap mereka dengan ilustrasi materi dari Bible. Tapi mereka juga tidak beriman. Jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk keselamatan, mereka nggak mau menempuh jalan itu, nggak mau. Nggak mau. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Mereka yang sering menggaungkan itu. Mereka yang sering mendalilkan itu. Tapi mereka tidak mau menempuh jalan itu. Maka inilah yang orang yang disesatkan karena mereka zalim. Kata Allah, wa iyyarau sabilar rusdi la yattakhizu sabila. Mereka tahu itu. Wa an yarau sabilal ghayyi yattakhizuhu sabila. Mereka malah memilih jalan yang apa? Jalan yang kemudian tidak benar. Ketika datang kepada petunjuk jalan benar itu, mereka menolak. Tetapi ketika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuh yang demikian itu. Contoh, kita sudah sampaikan, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada mereka, memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka tahu, kelompok di luar Yahudi, satu-satunya yang membawa nama Yesus Kristus, hanya kelompok mereka. Mereka tahu itu, mereka paham. Mereka tahu bahwa itu adalah jalan yang sesat menurut apa yang diajarkan Yesus. Waspadalah kepada penyesat. Berarti penyesat. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Yesus Kristus. Mereka paham itu. Mereka mendengarkan, mereka melihat, mereka membaca. Tapi
mereka kenapa? Mereka lebih memilih mereka untuk menempuh jalan tersebut. Itu karena apa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka lengah terhadap itu. Mereka sombong. Mereka menganggap hidup mereka itu lama. Mereka menganggap bahwa mereka ini adalah anak-anak Tuhan. Sampai mereka sombong terhadap kebenaran. Nyata kebenaran itu diuraikan. Siang malam disampaikan. Tapi mereka sombong terhadap kebenaran itu. Makanya Allah mengatakan, wa asrifu an ayati alladhi yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Dia sombong, mereka sombong, kamu sombong, dia sombong, Anda sombong. Kenapa? Karena merasa anak Tuhan, bukan lagi hamba Tuhan, dijamin surga. Padahal tak ada alasan itu cuma dibuat-buat aja. Tak ada jaminan keselamatan itu mereka buat-buat aja. Tak ada kemudian memberikan validasi keselamatan kepada mereka. Mereka hanya mempercayai saja. Angan-angan tok. Ini yang dikatakan oleh Quran. Mereka sombong tanpa alasan dibenarkan. Kalau kita misalnya sombong, wajar. Kenapa? Karena Al-Quran memberikan validasi. Al-Quran memberikan kemudian legitimasi. Al-Quran memberikan gambaran. Al-Quran memberikan pengungkapan. Al-Quran memberikan jaminan. Alladzina yarisunal firdaus. Itu jelas itu. Umat Islam lah yang kemudian bisa sombong. Karena umat Islam kemudian punya alasan yang dibenarkan oleh Allah. Yaitu umat Islam memiliki warisan firdaus. Wajar sombong kan? Tapi alhamdulillah kita umat Islam tidak sombong. Ada orang yang tanpa alasan benar sombong. Sombong. Apa alasannya kamu sombong? Kami adalah anak-anak Tuhan, kata siapa? Kami ini sudah dapat jaminan surga. Mimpi dari mana? Al-Quran mengatakan itu. Sa'asrifu an ayati allati yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Tanpa alasan. Tanpa alasan mereka sombong di hadapan Allah. Mereka sombong di hadapan manusia. Hanya karena angan-angan. Mana jaminannya? Orang yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur dapat jaminan surga? Tak ada. Jaminannya malah neraka. Mana jaminannya orang makan babi masuk surga? Enggak ada. Jaminannya dibakar hangus dengan api. Mana jaminannya orang yang mengatakan Tuhan itu 3 pribadi masuk surga? Enggak ada. Malah mereka dianggap sebagai pembuat kejahatan. Mana dalilnya orang yang melanggar hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat itu akan masuk surga? Enggak ada. Malah mereka akan menempati tempat terhina dalam kerajaan. Buta enggak mereka? Enggak. Tuli enggak mereka? Enggak juga. Gila enggak mereka? Enggak. Lalu kenapa seperti itu? Karena mereka sombong. Alasannya? Ya tanpa alasan yang benar. Bighairil haqq. Tidak ada alasan yang membenarkan bahwa dia pantas sombong. Kalau umat Islam sombong, alasannya ada. Oh, mereka dijamin surga kok. Bahkan mereka mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas kok dalilnya. Jadi mereka ketika mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka mereka ya dosa-dosanya dihapuskan. Itu jelas kok dalam kitab sucinya. Tapi kenapa mereka nggak sombong? Karena mereka takut. Mereka adalah orang-orang bertakwa, takut kepada Tuhannya. Takut kepada Tuhan. Sedangkan ini apa penjual kaset? Sedangkan mereka ketika berbicara mengenai agama mereka sendiri, itu tak ada jaminan. Tidak ada jaminan sedikit pun. Tidak ada ucapan, ungkapan, atau apapun itu yang bisa kemudian menjadi acuan. Oh, mereka pantas sombong karena mereka ternyata nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, kalau toh harus sombong, harusnya umat Islam. Tapi itu umat Islam tidak lakukan karena mereka takut kepada Allah, takut takabur mendahului Allah.
Itu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau ada tuduhan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah penyesat, ya katakan iya. Allah memang menyesatkan orang yang zalim. Tidak ada yang bisa membatasi Allah. Yang lucu kalau Tuhan ya disetir oleh makhluknya. Yang tadinya Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia, tapi karena banyak manusia yang berdosa, maka Tuhannya harus menjadi manusia, melanggar kemudian kaidah dirinya sendiri. Tuhan maha hidup dan mematikan, tapi setelahnya dia sendiri yang dimatikan dan dihidupkan. Melanggar aturan mainnya sendiri. Dia sendiri yang mengangkat saksi, tidak ada Tuhan dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Ujung-ujungnya kemudian ada Tuhan yang membentuk diri menjadi daging. Tidak konsisten. Atau ada sekelompok orang yang memaksakan mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan melantik sosok yang keluar dari kubur sebagai sembahan selain daripada pencipta langit dan bumi. Gitu teman-teman sekalian. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian kepada kita, Allah menyesatkan orang yang memang memilih jalan kesesatan itu. Karena Allah sudah memberikan pengajaran, Allah sudah membimbing kepada kebenaran, tapi mereka sendiri menolak kebenaran itu. Maka mereka dengan kata lain memilih jalan sesat, maka mereka disesatkan. Al-Quran menjelaskan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Seperumpamaan bagi penyeru, yaitu para apologet Islam, menyeru kepada orang kafir seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain hanya suara saja, hanya teriakan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Contoh ya, contoh kebenaran ayat suci Al-Quran yang saya bacakan barusan. Wa mathalul ladzina kafaru, semisal orang yang menyeru kepada si kafir itu seperti gembala yang meneriaki binatang, di mana binatang itu cuma mendengar, binatang itu cuma mendengarkan suara. Mereka hanya mendengarkan teriakan, tapi mereka tidak ngerti apa makna dari teriakan tersebut. Contoh, seekor monyet, ketika kemudian kita teriaki, bom, jangan di situ, ya kan? Bisa saja monyetnya balik, boleh dilihatin, tapi dia tidak ngerti maksud lo apa, dia nggak paham. Apa maksud lo? Jangan di situ. Di situ nggak ada pisang, situ adanya buaya. Awas kau. Ya cuman berkedip-kedip aja matanya, nyanya. Tapi dia nggak ngerti apa maksudnya. Itulah yang disemisalkan Allah kepada orang-orang kafir ini. Apa buktinya? Mari kita uji. Yesus mengaku Tuhan atau mengaku utusan Tuhan? Mengaku utusan. Kenapa mereka Tuhankan? Nah itu Al-Quran katakan tadi, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida. Mereka seperti binatang, hanya mendengarkan suara tapi mereka nggak paham. Ketika Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, itu tandanya adalah siapa Yesus menurut Yesus, kan jelas. Siapa Yesus menurut Yesus? Kan jelas. Siapa Yesus menurut murid-murid Yesus? Kan jelas. Siapa? Utusan Allah, utusan Tuhan. Nah, tanya saudara Kristen, apa jawaban mereka? Yesus adalah Tuhan. Nah, ini yang dikatakan Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Dan perumpamaan bagi apologet Islam seperti yang menyeru kepada orang kafir seperti
seorang gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengarkan selain hanya panggilan dan teriakan saja. Mereka itu bisu, mereka itu tuli, mereka itu bisu, mereka itu buta. Maka mereka tidak mengerti. Nah, ini yang disifati mereka itu ini. Pernahkah Tuhan pencipta langit dan bumi itu mati? Enggak. Pernahkah Tuhan pencipta langit dan bumi itu berhenti menjadi Tuhan? Enggak. Pernahkah pencipta langit dan bumi itu hina? Enggak. Pernahkah pencipta langit dan bumi itu hina? Ini penjual genset. Enggak. Tapi coba tanya, yang kamu sembah siapa? Yesus. Yang pernah mati itu ya? Iya, tapi kan dia hidup hari ketiga, Bang. Aduh, tengok aja. Jadi apa yang diterangkan Al-Quran itu tidak pernah keliru. Tidak pernah salah. Ini lagi penjual kaset lagi naik. Penjual kasetnya lagi mabok. Penjual kasetnya, penjual kaset. Hei, 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 hei. Kenapa ada Tuhan joget-joget? Hei, hei, hei. Tuhan kok diajak joget? Ini lambang kutukan ini, lambang kutuk. Ini yang baru naik ini, yang pakai lambang kutukan. Lambang paling mengerikan, tempatnya Tuhannya dibunuh. Jadi Islam itu ketika dikatakan bahwa Tuhanmu itu adalah penyesat, yang disesatkan Tuhan kita adalah mereka yang zalim, yang diberi akal, sudah tahu salib itu adalah tempat Tuhannya dieksekusi mati, masih dipuja-puja. Sudah tahu kalau salib itu adalah lambang hukuman orang yang dikutuk Tuhan, masih dipakai juga. Itulah yang disebut zalim. Tuhan itu tidak mungkin mati, tapi mereka menyembah makhluk yang pernah mati. Zalim. Tuhan itu bukan manusia, tapi dia menyembah manusia yang pernah dilahirkan manusia. Zalim. Semuanya kezaliman. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Maka mereka memilih jalan sesat. Kenapa? Karena mereka itu sama seperti hewan ternak. Sama. Maka Allah akhirnya apa? Sa'asrifu an ayati alladhi yatakabbaru fil ardi bighairil haqq. Allah tutup hati mereka. Allah tutup tanda-tanda kekuasaannya terhadap orang-orang yang sombong di atas muka bumi ini tanpa alasan yang benar. Jadi walaupun mereka melihat kebenaran, walaupun mereka melihat tanda kekuasaan Tuhan, tetap tidak akan beriman. Dan jika mereka kemudian melihat jalan membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuh jalan itu. Ketika mereka melihat jalan sesat, justru mereka menempuhnya. Sudah tahu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, itu akan diusir Yesus. Tapi masih dipilih. Nah, itu kenapa? Karena mereka zalim, mereka sombong. Sudah tahu Yesus mengaku hanya utusan Tuhan, tapi tetap aja dituhankan. Kenapa? Karena mereka sombong. Orang-orang yang sama seperti kerah, sama seperti monyet, sama seperti binatang, ternak. Mendengarkan saja, mendengar. Bahkan kitabnya diketek setiap hari. Tapi mereka nggak mau. Apa yang tertulis di situ mereka nggak mau percayai. Makanya emosi terkadang mereka itu, apa hakmu? Apa sekolahmu? Kau lulusan mana? Kenapa kau merasa lebih berhak memberikan pengertian? Gitu kan ya? Padahal bukannya begitu. Umat Islam lebih paham karena umat Islam belajar. Kalian tidak belajar. Kalau kalian belajar mustahil masih ada di situ. Karena Anda akan menemukan satu kaidah, Tuhan itu bukan manusia dan bukan manusia. Sedangkan yang keluar dari kubur, apa itu yang keluar dari kubur? Tuhan tidak mungkin. Lalu apa? Makan ikan goreng. Ya manusia. Kenapa Anda menuhankan sementara kitab yang Anda pegang mengatakan Tuhan bukan manusia dan bukan manusia? Ya karena zalim. Nah, mereka lah yang kemudian yang memilih jalan kesesatan itu. Begitu saudara-saudara. Oke, silakan. Mungkin ada yang Ya, selamat malam. Ya, malam.
Yang mau dibahas Bang Juma ini apa? Yang mau dibahas itu ada tema. Karena kalau saya bahas Bible Anda kayaknya berat. Ehonya tinggi Bang. Terus HP yang satu dimatikan aja. Menjawab tuduhan Allah penyesat. Iya. Lah, kita ini kan sama-sama pandangan pada Emen, HP Allah. yang satunya di mute aja, Emen. Itu doubling gitu, doubling. HP yang satunya mute aja. Nggak tahu dari mana ini. Emang ekonya tinggi ini. Ehonya kali Bang. Ya. Dinolkan aja bang, dinolkan aja. Masih dengar kok suaranya. Nolkan aja. Udah oke. Cek satu. Dinolkan aja bang, dikandaskan aja, dihabiskan bang. Masih doubling ya? Bukan dari saya. Moderator kayaknya. Nah itu udah bagus. Iya. Gini Bang Juma. Siap. Bang Juma menjawab tuduhan Allah penyesat. Ini yang dimaksudkan Allah penyesat ini apa ya? Enggak kan kami umat Islam sering mendapat hujatan dari saudara-saudara Kristen bahwa Allah Subhanahu wa taala itu penyesat. Kan gitu. Nah, saya menjelaskan bahwa yang disesatkan itu adalah mereka yang memilih sesat. Mereka sendiri yang memilih sesat. Makanya Allah menyesatkan mereka. Karena dalam kehidupan kita sebagai manusia itu ada dua kelompok, yaitu orang yang berjalan di atas rel kebenaran dan orang yang berdiri atau berjalan di atas rel kesesatan. Itu udah pasti, baik buruk itu sudah ada. Nah, ada yang memilih buruk, ada yang memilih baik. Jadi yang disesatkan oleh pencipta langit dan bumi adalah mereka yang memang zalim, yang sudah datang kepada mereka kebenaran tapi mereka tolak kebenaran itu. Maka itulah yang disesatkan. Gitu maksudnya. Oh, gitu. Iya. Jadi menurut Bang Juma di sini kebenaran Allah itu seperti apa? Mengajarkan manusia kemudian untuk taat kepada apa yang diajarkan oleh para nabi. Saya potong. Semua agama mengajarkan kepada Allahnya masing-masing, menurut ajarannya masing-masing. Tetapi apa yang dimaksudkan Bang Juma di sini tentang yang dimana Allah itu menyesatkan? Seperti Gini, apa Bang. gambarannya? Kalau dikatakan ini ya, kalau kita secara serampangan menuding tanpa ilmu, contoh ketika dikatakan di dalam kitab saudara misalnya di 2 Tesalonika 2:11 atau Yesaya 3 gimana? Kita nggak bicara ke Alkitab dulu ya, tapi Oke. ke logikanya dulu. Ya, itulah tadi yang saya katakan. Orang-orang Kristen ini menuding Allah Subhanahu wa taala itu menyesatkan. Gitu. Nah, saya menjawab, yang disesatkan itu adalah mereka orang zalim. Al-Qur'annya jelas bahwa mereka yang memilih zalim itulah yang disesatkan. Karena mereka sendiri yang mau. Bukan Allah menyesatkan begitu lahir Anda sesat. Berbeda dengan kaidah di Kristen. Belum lahir sudah punya dosa waris, berarti sudah sesat sebelum lahir. Kalau di Islam enggak.
manusia itu disuruh memilih. Ini kebenaran, ini kesesatan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman silakan beriman, kan gitu. Mohon maaf ya. Yang saya minta bukan narasi, tetapi sebuah penjelasan tentang sebuah ajaran. Ajaran yang mana yang dikatakan